bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang hotspot Mikrotik, yaitu auto login Mac plus Micmon. Nah, di sini saya akan perlihatkan topologinya. Lalu di sini saya sudah menyiapkan script. Nah, script ini mirip dengan script dari video sebelumnya. Hanya di sini saya buat beberapa kondisi untuk hasil yang didapatkan untuk script auto login Mac ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 yang bisa kita terapkan untuk auto login Mac ini. Nah, untuk script ini itu hanya bisa diterapkan untuk user Micmon yang di create pada menu add user. Jadi di sini saya perlihatkan untuk Micmonnya dulu. Nah, di sini di Micmonnya untuk script ini tuh akan sangat cocok kalau kita membuat di add user ini. Nah, sedangkan untuk yang melalui generate atau melalui yang menggunakan voucher itu kita harus untuk sistem voucher Micmon itu bisa dihandle oleh script ini, namun komen pada voucher yang dihasilkan harus dihilangkan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kita harus hilangkan komennya. Nah, masalahnya kalau kita hilangkan komen pada voucher, pada saat kita melakukan print untuk voucher tersebut tidak akan dapat di print oleh si Micmon kalau komentarnya itu tidak dihilangkan. Kalau komentarnya dihilangkan, itu tidak bisa kita lakukan print pada vouchernya, kecuali kita lakukan print satu persatu. Seperti itu. Jadi itu kendala yang didapatkan untuk yang melalui Micmon ini, dan akan saya perlihatkan nanti seperti apa kendala tersebut dan untuk hasil-hasil dari scriptnya. Nah, di sini kita akan coba dulu untuk setting Mikrotik di Winbox-nya. Yang pertama, untuk di hotspot itu kita masuk di server profile. Lalu di sini kalian harus centang login by-nya itu Mac seperti ini. Lalu di sini kita terserah ingin menggunakan autentikasinya itu username, lalu passwordnya kita tentukan sendiri, itu tergantung dari scriptnya. Nah, kalau kita buat password tersendiri yang berbeda dengan username, maka di script ini juga untuk passwordnya harus kita sesuaikan dengan password yang kita set di server profile hotspot. Namun kalau kita gunakan yang Mac as username and password, berarti username dan passwordnya itu adalah sama. Jadi di sini kita set saja seperti ini, name-nya dan passwordnya itu sama. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk yang autentikasi modenya itu Mac as username and password seperti itu. Oke, lalu kemudian di bagian user profile, di sini saya akan buat satu user profile dengan nama auto login Mac seperti ini. Lalu saya apply dulu. Lalu di bagian scriptnya saya akan copy script ini. Ini adalah script yang pertama. Oh ya, sorry. Sebaiknya saya hapus saja yang ini. Di sini saya akan mencontohkan membuat user profilnya itu di sistem di Micmon. Di sini di bagian menu hotspot, lalu user profile, lalu add user profile. Nah, kenapa saya mencontohkan di Micmon? Karena banyak pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana jika kita menggunakan Micmon? Nah, di sini saya akan mencontohkan. Saya gunakan dulu di sini di Micmon saya akan create user profile dengan nama auto login Mac seperti ini. Expire modenya kita buat saja none, karena nanti untuk validasinya itu akan di handle oleh script yang akan kita terapkan di menu on login dari user profile. Oke, di sini saya akan save seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Jadi yang kita create di Micmon itu pasti akan muncul di Winbox. Begitu juga kalau ada yang kita create di Winbox pasti akan muncul juga di Micmonnya seperti itu. Oke, lalu di sini sudah muncul seperti ini setelah kita buat profil di Micmon. Nah, berikutnya kita buka seperti ini. Kita menuju di bagian script. Nah, di sini kita tinggal copy untuk script ini. Saya hapus ini. Saya paste seperti ini.
Nah, di sini untuk fungsi script yang pertama ini dia akan merubah otomatis user menjadi Mac dari device client, dan pada saat sudah mencapai masa validnya dengan interval 30 hari maka akan langsung di auto remove. Nah, untuk yang interval ini terserah kalian, bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian, ingin berapa hari, 7 hari atau 14 hari atau berapa itu terserah kalian. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja di sini. Untuk 30 hari ini kalian sesuaikan di bagian sistem scheduler add name interval 30 hari ini. Bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian, ingin 7 hari, 14 hari dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi di sini kita coba untuk yang ini, saya apply seperti ini. Lalu setelah saya masukkan scriptnya, sekarang saya akan buat dulu untuk user profile di untuk user di Micmon-nya. Di sini saya akan add user seperti ini. Misalnya di sini saya beri nama AYZ seperti ini. Password juga AYZ. Lalu profilnya saya arahkan ke profil yang sudah dibuat tadi, yaitu auto login Mac yang sudah berisi script. Lalu saya save seperti ini. Otomatis di sini akan terbentuk juga user AYZ seperti ini. Oke, lalu kemudian kita akan coba koneksi ke AYZ ini. Saya buka juga untuk sistem scheduler di Winbox-nya untuk memperlihatkan hasil. Ini saya hapus dulu. Oke, di sini sudah tidak ada. Oke, sekarang kita coba koneksi menggunakan user AYZ. Seperti ini. Dan otomatis di sini akan berubah menjadi Mac. Nah, seperti ini, dan diberikan komen AYZ sesuai nama user yang sebelumnya. Di sini ada dua script yang terbentuk, scheduler yang terbentuk dengan interval 10 detik. Untuk membuat agar si user login kembali dan akhirnya loginnya itu menggunakan Mac seperti ini. Oke, di sini kita lihat dulu. Sini sudah terkoneksi dengan internet. Seperti ini, otomatis kalau kita sudah user sudah autentikasinya login by Mac secara otomatis seperti ini, otomatis di sini tidak akan muncul untuk logout atau logoff, tidak ada menu logout atau logoff-nya. Nah, di sini yang akan berperan untuk mematikan koneksi auto login Mac dari si user itu adalah script yang 30 hari ini. Nah, jadi kalau kalian ingin sekian berapa hari ya sih tinggal atur di scriptnya. Nah, di sini saya contohkan hasilnya. Misalnya di sini saya buat intervalnya 1 detik. Saya apply, maka otomatis di sini akan di remove dan di bagian aktif juga akan di remove. Kita coba, saya apply. Nah, seperti ini scheduler ini juga akan remove dirinya sendiri. Di sini usernya sudah hilang. Lalu di sini menu aktifnya sudah hilang dan otomatis si user akan kembali ke menu login seperti ini. Oke, itu tadi yang untuk pada saat kita melakukan add user secara melalui menu add user ini. Nah, sekarang kita coba yang melalui voucher. Di sini saya klik voucher. Lalu di sini saya akan generate seperti ini. Lalu misalnya di sini saya buat ada 2 voucher misalnya yang akan terbentuk. Di sini terserah kalian ingin gunakan user modenya yang mana, yang username sama dengan password atau username berbeda dengan password. Terserah kalian ingin gunakan yang mana. Lalu di sini profilnya saya arahkan ke yang auto login Mac seperti ini. Sini saya arahkan ke yang auto login Mac seperti ini. Sini dua voucher, saya buat 2 voucher. Nah, di sini saya akan generate. Nah, otomatis di sini akan terbentuk 2 voucher seperti ini. Nah, di sini saya akan perlihatkan kendalanya. Nah, di sini kan pada saat kita buat voucher, otomatis di sini terbentuk komentar seperti ini, ada komennya. Di sini juga di bagian hotspot kita bisa lihat di user list. Sini ada komentar yang terbentuk. Nah, hal inilah yang menyebabkan script kita tidak akan bisa berjalan karena adanya komentar yang seperti ini di yang dibentuk oleh voucher dari si Micmon ini. Nah, sekarang misalnya saya coba saya masukkan yang ini ABJF 8367 voucher AB
JF 8367. Kita coba apakah bisa. Nah, seperti ini tidak akan berubah menjadi auto login Mac karena adanya komentar ini. Nah, sekarang kita coba hapus komentarnya. Nah, di sini saya hapus yang ABJF ini. Saya hapus komentarnya. Seperti ini, saya hapus komen, kemudian save. Nah, kita akan coba lagi. Kita coba lagi connect dari klien ABJF 8367. Nah, di sini sudah bisa berubah menjadi auto login Mac. Kita tunggu lagi yang interval 10 detik ini. Di sini sudah, nah sudah 10 detik. Ini sudah auto login Mac. Di sini sudah tidak ada menu logout dan logoff. Nah, di sini saya akan coba. Namun pada saat kita menghapus komentar dari voucher yang kita gunakan tadi, otomatis itu yang menjadi kendala adalah pada saat kita hapus komentarnya, kita tidak bisa melakukan di mana ya, voucher. Nah, seperti ini. Ini kan ada ABJF. Nah, di sini kita coba print seperti ini. Nah, di sini tidak bisa. Kita harus pilih yang komentar yang muncul yang hanya komentar yang diberikan oleh si Micmon seperti ini. Nah, misalnya juga di user list. Di user list misalnya saya mau print seperti ini. Nah, kita harus set komentar, kita harus pilih komentarnya. Seperti ini, tidak bisa. Nah, kita tidak bisa melakukan ini. Jadi otomatis untuk yang user yang kita hilangkan komentar yang dialokasikan oleh Micmon, maka otomatis ya kita kalau ingin print harus print secara manual seperti ini, harus satu-satu. Nah, seperti ini. Nah, jadinya cuman bisa print satu-satu kalau yang akan yang dihilangkan komentarnya. Sebagai contoh lagi, misalnya di sini saya coba generate voucher lagi. Saya misalnya generate 5 voucher seperti ini. Oke, saya coba generate. Nah, lalu di bagian user list di sini misalnya saya ingin, nah di sini 073120. Nah, seperti ini saya coba print. Sorry, yang harusnya satu. Nah, seperti ini. Otomatis yang bisa di print itu yang hanya yang komentar yang dialokasikan oleh si Micmon. Nah, misalnya di sini saya hilangkan salah satu yang 838073120. Misalnya ini saya hilangkan komentarnya. Otomatis untuk voucher SDRD ini yang sudah dihilangkan komentarnya itu tidak akan bisa terprint. Misalnya di sini. Misalnya di sini saya print. Nah, tidak bisa seperti ini. Misalnya saya print yang 838073120. Nah, otomatis si yang SDRD ini itu tidak ada di hasil printannya kita seperti ini. Nah, itu kendala yang dihadapi. Sementara kalau kita tidak hilangkan komentarnya, itu kita tidak bisa melakukan auto login Mac. Jadi untuk yang auto login Mac ini memang dialokasikan untuk user password yang di-create di Micmon ini yang tidak dialokasikan komentar oleh si Micmonnya. Oke, di sini saya coba hapus dulu. Oke, lalu saya coba jalankan yang script yang tadi. Yang sudah berhasil melakukan auto login Mac.
Oke, kenapa terlempar ini? Oke, scriptnya sudah berjalan. Di sini usernya berhasil di remove. Sekarang kita coba yang script kedua. Seperti ini. Script kedua ini dia akan membuat auto login Mac dengan interval 30 hari, tapi bisa kalian ganti-ganti intervalnya tergantung keinginan kalian. Lalu saat durasi habis, maka user Mac akan di remove dan otomatis akan membuat user dan password berdasarkan nama user yang semula. Jadi di sini dia akan remove dulu untuk usernya. Di sini dia akan remove dulu untuk usernya. Lalu dia akan membuat lagi user dengan nama yang awal pada saat si user atau si klien terkoneksi di awal, seperti itu. Lalu akan dibuat disable. Jadi pada saat si klien ingin berlangganan lagi, ya kita tinggal enable saja dan minta si user atau klien untuk memasukkan user dan password yang pada saat pertama kali terkoneksi. Oke, di sini kita coba saya copy ini. Copy di user profile. Saya paste di sini. Lalu saya akan buat untuk usernya lagi. Ini saya akan add user. Sini misalnya IND. Seperti ini IND, lalu di sini auto login Mac. Saya save. Oke, di sini sudah terbentuk otomatis juga IND seperti ini. Nah, sekarang kita coba login. Dan kita akan lihat hasilnya. Seperti ini akan berubah menjadi MAC address untuk username dan password, dan si klien otomatis akan auto login by MAC. Seperti ini sudah hilang untuk menu logout dan logout-nya. Sampai pada akhirnya script yang interval yang kita tentukan di sini itu berjalan, baru kemudian si user akan terlempar. Seperti itu. Di sini misalnya saya jalankan seperti ini. Saya apply. Nah, otomatis di sini akan kembali namanya menjadi IND yang sebelumnya Mac, namanya diubah kembali menjadi IND, lalu passwordnya juga diubah menjadi IND, lalu MAC address di sini sudah tidak ada, lalu profilnya tetap auto login Mac, dan di sini posisinya adalah disable seperti ini. Nah, di sini saya coba perlihatkan juga di klien. Nah, di sini terlempar ke halaman login. Nah, coba saya jalankan lagi untuk yang user ini, dan si klien kita coba connect lagi. Nah, akan langsung auto login by Mac lagi seperti ini. Kita tunggu lagi. Nah, sini kita coba lagi jalankan. Nah, pada saat saya jalankan ini, kalian perhatikan di bagian user ini. Seperti ini. Nah, di sini otomatis langsung di disable dan namanya dikembalikan. Nama dan passwordnya dikembalikan. Jadi kalau untuk klien yang sebelumnya memakai user ini lalu tidak ingin lagi berlangganan, ya kita bisa alokasikan user ini ke orang lain seperti itu. Jadi kita tidak perlu membuat user baru lagi, kita tinggal enable saja, ya kasih ke klien lain yang ingin berlangganan seperti itu. Oke, lalu kita menuju ke yang script ketiga. Oh iya, untuk yang script kedua ini kasusnya sama dengan yang script pertama. Pokoknya untuk yang sistem voucher itu bisa diterapkan script ini, tapi komentar dari vouchernya itu harus dihilangkan. Oke, lalu di sini script yang ketiga. Kita coba lagi. Di sini script yang ketiga itu masih sama. Saya gunakan interval 30 hari. Terserah kalian ingin gunakan interval berapa. Di sini akan merubah otomatis dari user menjadi Mac dari device client pada saat login. Saat durasinya habis, user Mac akan kembali menjadi nama user semula tapi dengan password berbeda sesuai yang dialokasikan oleh script. Jadi mirip-mirip antara yang kedua dengan yang ketiga ini, tapi di perbedaannya adalah di bagian password ini. Passwordnya saya alokasikan sendiri. Terserah kalian ingin juga, jika ingin mengalokasikan sendiri, silakan diketikkan password apa di sini.
Dan caranya juga sama dengan yang kedua, kita tinggal enable jika si klien ingin lanjut berlangganan. Nah, di sini saya copy ke user profile, saya paste seperti ini. Lalu kemudian kita coba lagi untuk di Micmonnya. Sini misalnya IND, lalu profilnya ke auto login Mac. Oke, di sini sudah ada. Lalu sekarang kita coba lihat, di sini sudah ada juga di Winbox IND. Lalu sekarang saya coba untuk connect. Otomatis akan berubah menjadi MAC address seperti ini. Kita tunggu hasilnya. Oke, sekarang kita lihat di klien sudah tidak ada menu log off dan log out karena sudah auto login by Mac. Nah, sekarang kita coba jalankan script ini. Nah, sekarang kalian perhatikan di bagian ini. Begitu saya apply, nah berubah seperti ini. Hampir mirip dengan yang script kedua tadi, tapi pada saat kita melihat passwordnya, nah seperti ini, passwordnya berbeda, tidak sama dengan yang username. Kalau yang script kedua tadi kan username dan passwordnya itu sama. Nah, kalau ini kita buat berbeda seperti itu. Oke, nah sekarang saya hapus lagi. Untuk script yang ketiga ini kendalanya juga masih sama. Untuk sistem voucher itu bisa diterapkan, tapi komentarnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, oke, sekarang yang untuk script keempat ini kita juga gunakan halaman isolir, sehingga pada saat durasinya mencapai yang kita tentukan, misalnya intervalnya 30 hari, maka akan di redirect ke halaman isolir. Jadi user dari MAC address klien itu akan diubah kembali menjadi nama user yang awal atau semula. Lalu pada saat si user melakukan login, dia akan dialihkan ke halaman isolir. Nah, di sini yang harus kita lihat juga, perhatikan adalah kita harus membuat user profile dengan nama expire, atau terserah kalian ingin memberikan nama apa. Karena user profile ini hanya sebagai batu loncatan saja. Jadi pada saat si klien memasuki masa expire, dia akan dialihkan ke user profile expire ini. Oke, di sini saya coba buat dulu untuk user profilnya. Di sini saya beri nama expire seperti ini. Yang lain tidak perlu disetting. Nah, kalau kalian membuat nama yang berbeda, pastikan nama dari user profile ini itu sama dengan user profile yang ada di script. Nah, seperti ini. Di sini saya buat profile dengan nama expire sama dengan user profile yang saya buat di Winbox ini. Atau jika kalian saya perlihatkan juga, di sini saya hapus dulu expire. Nah, saya buat di Micmon supaya tidak ada lagi yang bertanya apakah bisa diterapkan di Micmon. Nah, di sini saya jalankan juga expire seperti ini. Saya buat expire. Sorry, di sini kita buat saja none, lalu save. Nah, otomatis di sini muncul expire. Karena apa yang kita set di Winbox itu akan muncul juga di Micmon, dan apa yang kita set hotspot di Micmon itu akan muncul juga di Winbox. Jadi sama saja sebenarnya. Oke, lalu sekarang kita buat lagi usernya, atau kita copy dulu yang ini. Kita copy dulu script ini di auto login Mac. Jadi jangan di copy di user profile expire, tapi copy di auto login Mac seperti ini. Saya apply. Oke, lalu sekarang kita buat usernya. Sini misalnya ITN, profilnya arahkan ke auto login Mac, save seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk login menggunakan ITN. Nah, pada saat untuk kita login menggunakan yang script ketiga ini, otomatis akan terbentuk dua script. Yang satu untuk menormalkan username dan password serta profile, yang satunya untuk melakukan reset counter. Nah, di sini saya coba login, kasih int seperti ini. Oke, nah seperti ini.
Otomatis ada dua, reset dan ITN. Kalau yang ini kan untuk yang menghapus di awal agar kita bisa login by Mac. Nah, seperti ini. Sudah hilang untuk menu logout dan logoff. Lalu di sini kita coba jalankan yang script pertama dan script yang kedua ini. Nah, di sini saya bedakan intervalnya hanya 1 detik. Kalau yang pertama itu pas 30 hari, kalau yang kedua itu 30 hari lewat 1 detik. Seperti itu. Jadi yang akan berjalan duluan adalah yang ini, baru kemudian script yang kedua ini. Nah, di sini misalnya saya jalankan 1 detik. Nah, di sini kita buat 1 detik. Misalnya sini saya buat 2 detik. Berbeda 1 detik. Saya apply ini, kalian lihat di sini. Nah, seperti ini. Langsung berubah kembali namanya sesuai dengan username dan password yang awal. Lalu profilnya dari auto login Mac berubah menjadi expire. Lalu limitnya dibuat limit uptime-nya menjadi 1 detik. Lalu statistiknya itu di nolkan seperti ini. Nah, di sini otomatis user kan kembali ke halaman login. Nah, begitu si user memasukkan lagi ITN, lalu ITN seperti ini. Nah, di sini dia akan welcome dulu, lalu kemudian akan dilempar lagi ke halaman login, dan begitu si user login lagi, itu akan dialihkan ke halaman expire seperti ini. Nah, untuk yang halaman expire ini itu sudah saya siapkan di file. Di sini saya sudah ada halaman expire by quota dan expire masa aktif, dan di bagian halaman login itu sudah ada script juga yang saya pasang agar pada saat si klien mencapai masa aktif ataupun melewati kuota, dia akan dialihkan ke halaman expire masa aktif ini. Nah, untuk yang penggunaan dari yang expire kuota dan expire masa aktif serta halaman login yang ada script tersebut, itu bisa kalian lihat di video saya sebelumnya yang manage user hotspot, kalau tidak salah part berapa lah, part 2, part 3 seperti itu, atau part 4. Kalian bisa lihat di situ dan bisa download di situ untuk halamannya. Oke, bisa lihat di deskripsi video saya yang sebelumnya. Oke, kita coba back to menu login seperti ini. Nah, otomatis jika si user ini sudah membayar, maka kita tinggal alihkan kembali profilnya ke auto login by Mac, lalu limitnya kita matikan seperti ini, lalu kita apply. Nah, sekarang si user harusnya sudah bisa lagi connect menggunakan user ITN ini. Nah, seperti ini, dan akhirnya menjadi auto login by Mac kembali seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi kembali scriptnya. Sini berbeda 1 detik. Oke, saya coba jalankan seperti ini. Nah, otomatis akan kembali username dan password dan profil ke expire, limitnya juga dibuat 1 detik, lalu di sini dinolkan untuk counternya. Oke, demikian tadi tutorial singkat dari Ice Channel untuk auto login by Mac, beberapa script auto login by Mac ditambah dengan Micmon. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ice Channel. Ice Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.